Oke, sehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Dan di vlogs kali ini Alia akan sharing ke Dosto tentang bagaimana awal Alia bisa kenal dengan suami sampai akhirnya kita bisa menikah. Tapi sebelum itu Dosto jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe supaya Alia makin semangat lagi untuk upload video baru berikutnya. Di sini Alia akan cerita bagaimana Alia bisa kenal sampai akhirnya kita bisa menikah. Jadi awal Alia bisa kenal dengan suami Alia itu adalah suatu yang tidak direncanakan sebelumnya. Jadi waktu itu Alia itu ketemu suami Alia itu memang melalui salah satu sosial media yang ada di internet. Tapi posisinya waktu itu tuh Alia tuh nggak yang sedang mencari pacar atau mencari suami. Setelah kita kenal, kita mulai untuk saling ngobrol, dan suami Alia juga mulai telepon Alia. Jadi ibaratnya tuh mungkin awal pendekatan, seiring berjalan waktu, kemudian akhirnya Alia juga mempertanyakan ke suami Alia waktu itu bahwa kita tuh sebenarnya tuh menjalin hubungannya tuh apa. Akhirnya suami Alia itu komitmen ke Alia bahwa memang suami Alia itu ingin menjalin hubungan yang serius sama Alia. Dan jadi untuk Alia kenal suami Alia itu sendiri, itu benar-benar waktu itu suami Alia itu masih nol, dan butuh waktu yang lama untuk bisa sampai di tahap seperti ini. Kita melalui proses yang lama, yang panjang, banyak rintangan, kemudian juga banyak komentar-komentar yang membuat kita tuh, terutama Alia, membuat Alia tuh kayak ngedown atau pesimis tentang hubungan Alia. Tapi dibalik itu kenapa Alia bisa yakin sama suami Alia? Karena suami Alia menunjukkan sikap, kemudian juga perhatiannya ke Alia. Itu tuh yang membuat Alia tuh yakin bahwa memang suami Alia tuh serius, dan suami Alia itu akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan memang benar-benar sayang sama Alia. Dan selama Alia menjalani hubungan jarak jauh dengan suami Alia waktu itu, sebenarnya juga di Jakarta, waktu Alia masih di Jakarta, itu ada beberapa yang memang cowok memang yang mencoba untuk deketin Alia. Bukan berarti maksudnya tuh Alia tuh sok cantik atau gimana, itu nggak sama sekali. Waktu itu tuh Alia tuh memang nggak yang menunjukkan respon ke cowok yang waktu itu deketin Alia, karena Alia juga punya beberapa alasan. Alia tuh nggak ngedapetin bahwa mereka tuh bener-bener sayang ke Alia. Meskipun waktu itu juga ada beberapa ya teman Alia yang bilang bahwa karena Alia yang tidak mau membuka diri. Jadi Alia tuh karena Alia menutup diri waktu itu karena ada suami Alia. Dan Alia pun selama menjalani hubungan dengan suami Alia yang waktu itu masih jadi pacar Alia, itu tuh juga banyak mendapatkan komentar-komentar atau omongan-omongan yang kurang mengenakan. Tapi di situ Alia berusaha untuk menjadikan komentar-komentar itu sebagai bahan masukan untuk Alia. Jadi supaya juga Alia bisa melihat bahwa memang kita tuh tidak yang cinta buta, atau kita tuh tidak yang asal cinta kemudian kita nggak mau menerima kenyataan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Kayak misalnya mungkin suami Alia waktu itu yang masih jadi pacar Alia itu cuma nipu aja, scammer. Kemudian juga bener nggak sih memang di sini di Dubai suami Alia tuh punya tempat tinggal, atau jangan-jangan nanti malah Alia dibohongi, di sini tiba-tiba terlunta-lunta. Kemudian juga bener nggak sih suami Alia tuh
punya pekerjaan, atau jangan-jangan di sini juga pekerjaannya tuh yang nggak jelas dan bahkan mungkin nggak bisa membawa Alia setelah menikah, karena di Dubai sini tuh memang untuk untuk bisa bawa keluarga untuk tinggal di sini itu mereka harus memiliki minimal gaji yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang ada di Dubai. Jadi untuk Dosto juga mungkin yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan warga negara manapun itu, baik warga negara Indonesia, baik warga negara asing terutama, dan bahkan Dosto mungkin belum pernah bertemu secara langsung, itu memang Dosto wajib untuk meng-cross check calon suami atau pacar Dosto sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi. Alia merasa bahwa memang yang selama ini support dan sayang dan peduli sama Alia itu ya waktu itu suami Alia. Jadi tuh sampai di titik waktu itu Alia sempat sakit. Jadi tuh Alia kalau ingat hal tersebut tuh bisa dibilang tuh memang sedih gitu ya, sedih banget. Jadi waktu itu Alia sakit, kemudian juga Alia di rumah sakit itu tuh bisa dibilang tuh sampai 1 bulan di rumah sakit, bener-bener 1 bulan. Jadi dokter yang waktu itu nanganin Alia tuh sempat salah diagnosa. Pihak rumah sakit memutuskan untuk ganti dokter gitu kan. Jadi setelah dokter yang baru tuh baru ketahuan waktu itu sakit Alia tuh apa. Karena waktu itu Alia tuh terlalu lama di rumah sakit, udah menghabiskan biaya yang lumayan banyak, dan ternyata salah diagnosa, dan akhirnya di dokter yang baru itu meminta untuk Alia tuh operasi. Waktu itu malam itu dokternya bilang seperti itu, dan besok tuh udah harus operasi seperti itu. Dan waktu itu tuh sempet yang lumayan kesusahan, karena waktu itu orang tua Alia juga udah banyak habis biaya Alia di rumah sakit. Dan akhirnya waktu itu suami Alia waktu itu yang masih jadi pacar Alia akhirnya waktu itu bilang, ya udah kamu pokoknya besok harus gimana pun juga caranya, besok kamu harus melakukan operasi itu. Dan untuk masalah biaya itu kamu nggak usah khawatir. Jadi waktu itu suami Alia tuh untuk supaya Alia bisa sembuh, waktu itu akhirnya suami Alia tuh tanpa pikir panjang lagi tuh langsung kirim untuk biaya operasi Alia waktu itu. Nah dari situ juga Alia berpikir sebenarnya itu tuh bukan sekedar masalah uang, tapi Alia lebih berpikir ke arah yang suami Alia tuh mau berkorban untuk Alia waktu itu, meskipun waktu itu tuh kita masih yang LDR ya, masih yang belum bisa bersama. Tapi di situ Alia ngelihat bahwa suami Alia tuh mau supaya Alia tuh gimana pun caranya tuh sembuh. Bahkan suami Alia juga nggak berpikir nantinya Alia juga bakalan sama suami atau mungkin malah pergi sama cowok lain tuh. Suami Alia nggak berpikir ke situ. Jadi lebih yang penting Alia tuh sembuh dulu seperti itu. Jadi itu sih yang bikin Alia juga makin ngerasa bahwa meskipun jauh tapi suami Alia selalu berusaha untuk bisa nunjukin sikapnya yang memang benar-benar suami Alia tuh sayang dan peduli, dan bahkan mau berkorban untuk Alia. Dan sampai waktu itu akhirnya di tahun 2017 ya, seingat Alia tahun 2017 itu suami Alia datang ke Indonesia. Dan untuk kedatangan ke Indonesia itu waktu itu tuh lagi-lagi melalui rintangan yang
cukup bikin pusing ya, karena waktu itu Pakistan itu masih masuk ke dalam salah satu negara yang membutuhkan calling visa. Jadi calling visa itu maksudnya si WNA yang berasal dari negara tersebut itu harus memiliki sponsor di Indonesia, dan sponsor yang ada di Indonesia itu harus melalui sidang CH. Jadi nanti akan ditanya-tanya dengan tujuan si sponsor tersebut mengundang si WNA tersebut untuk apa. Pokoknya banyak hal, dan itu tuh nggak mudah untuk melalui sidang CH tersebut. Sampai waktu itu sempat berbulan-bulan itu tuh berkas suami Alia tuh nggak jelas kemana. Tapi balik lagi suami Alia tuh tipe yang nggak menyerah gitu aja, karena waktu itu suami Alia tuh tetap ngotot bahwa suami Alia tuh mau datang ke Indonesia untuk bertemu sama Alia waktu itu. Akhirnya setelah waktu itu Alia lupa ya, 4 bulan ya, sekitar 4 bulanan karena dokumen pengajuan berkas suami Alia waktu itu nggak jelas kemana. Akhirnya suami Alia balik lagi untuk mulai apply visa baru lagi, dan alhamdulillahnya akhirnya lancar prosesnya, dan suami Alia bisa mendapatkan visa kunjungan ke Indonesia. Setelah suami Alia dapetin visa kunjungan, selang beberapa hari akhirnya negara Pakistan itu keluar dari zona calling visa. Jadi tuh Alia tuh sama suami tuh udah yang pusing dengan birokrasi yang ngejelimet seperti itu, dan ternyata setelah suami Alia dapetin visanya, akhirnya terbitlah peraturan baru mengenai bahwa Pakistan udah nggak butuh calling visa lagi. Jadi untuk WNA Pakistan itu bisa datang ke Indonesia menggunakan normal visa layaknya warga negara asing lainnya. Dan di situ Alia antara yang seneng, kemudian juga yang ketawa, loh kalau tahu gitu kenapa mesti repot-repot kemarin seperti itu. Tapi balik lagi Alia berpikirnya, oh itu mungkin memang udah jalannya seperti itu yang harus kita lalui. Ya udah, berarti kita harus lalui itu. Dan akhirnya suami Alia datang ke Indonesia untuk pertama kalinya.